Oke teman-teman, selamat datang. Kalau kita dengar kata Ramadan, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti puasa kan? Menahan lapar dan haus. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa cuma itu? Sebetulnya ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Yuk kita kupas bareng-bareng. Ya, kita semua tahu lah ya aturannya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum dari fajar sampai matahari terbenam. Tapi kalau cuma itu doang, apa bedanya sama program diet? Pasti ada sesuatu yang lebih besar kan? Nah, pertanyaan utamanya adalah, apa sih tujuan sebenarnya di balik semua ini? Mari kita cari jawabannya. Gini deh, biar gampang. Bayangin aja Ramadan itu kayak sebuah gunung es. Kita akan mulai dari puncaknya, bagian yang paling kelihatan jelas oleh semua orang. Terus, kita akan sama-sama menyelam lebih dalam, menjelajahi dimensi batinnya, melihat amalan-amalan utamanya, menemukan satu malam yang paling berharga, dan yang terpenting, gimana semua ini bisa jadi pemicu buat kita bertumbuh. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, puncaknya si gunung es, puasa fisik. Tapi teman-teman, bahkan di level yang paling dasar ini, tujuannya itu bukan sekedar ngerasain lapar dan haus, sama sekali bukan. Ada misi yang jauh lebih besar di baliknya. Nah, ini dia kuncinya. Fondasi dari semuanya. Ayat Al-Quran ini nggak bertele-tele, langsung to the point. Tujuan akhir dari puasa itu udah jelas banget disebutin. Bukan supaya kita jadi lebih sehat, bukan supaya kita hemat uang makan, tapi untuk satu hal ini. Agar kamu bertakwa. Terus, takwa itu apaan sih sebenarnya? Wah, ini konsep yang dalam banget. Takwa itu semacam gabungan antara kesalehan, kesadaran penuh kalau Tuhan itu selalu ngawasin kita, jadi kita nggak macam-macam, dan yang paling penting, kemampuan buat mendisiplinkan diri sendiri. Inilah intinya, goal yang mau kita capai lewat latihan sebulan penuh ini. Nah, ini yang keren. Puasa itu bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga soal hubungan kita sama sesama manusia. Saat perut kita keroncongan, kita jadi benar-benar ngerasain, bukan cuma tahu, gimana rasanya jadi orang yang setiap hari kekurangan. Ini semacam latihan empati dan kepekaan sosial yang luar biasa efektif. Oke, sekarang siap-siap ya, kita mau nyelam lebih dalam lagi. Udah bukan urusan perut aja nih. Kita masuk ke dimensi batin, di mana puasa yang sejati itu melibatkan seluruh diri kita. Bukan cuma mulut yang berhenti makan, tapi juga karakter, pikiran, dan perbuatan kita. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Ghazali, beliau membagi puasa jadi 3 level. Coba dengerin ya. Pertama, puasa umum. Ini level dasar, yang penting nggak makan minum. Kedua, ada puasa khusus. Nah, di sini kita mulai memuasakan telinga, mata, dan lidah kita dari hal-hal buruk. Dan yang paling tinggi, puasa paling khusus. Ini level di mana hati kita udah fokusnya cuma sama Tuhan. Coba kita renungkan, kira-kira puasa kita ada di level mana ya? Nah, ini yang bikin ngeri. Pernah bayangin nggak? Udah capek-capek nahan lapar dan haus seharian, pahalanya bisa hilang gitu aja. Gimana caranya? Seperti kata Bu Yayah ya, ada hal-hal yang secara aturan emang nggak bikin puasa kita batal, tapi bisa menghapus pahalanya. Contoh paling gampang, gosip. Puasa kita mungkin sah, kewajiban kita gugur, tapi secara spiritual pahalanya bisa jadi nol besar. Ternyata lidah kita juga harus ikut puasa. Oke, tadi kan kita bahas apa yang harus dihindarin. Sekarang kita balik nih, kita ngomongin apa yang justru harus kita gaspolin selama Ramadan. Soalnya Ramadan itu bukan bulan buat lemes-lemesan, tapi justru bulan buat aktif beribadah dan memaksimalkan setiap detiknya. Anggap aja ini semacam booster pack spiritual khusus bulan Ramadan. Mulai dari memperbanyak sholat sunnah kayak taraweh, baca dan renungin Al-Quran, banyakin sedekah, sampai amalan yang lebih spesifik kayak iktikaf di masjid. Bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak sengaja makan sahur di akhir waktu dan buru-buru buka puasa pas waktunya tiba, itu semua dihitung sebagai amalan yang dianjurkan. Kalau Ramadan itu udah spesial, nah di dalamnya ada satu malam yang jadi puncaknya puncak, super spesial. Sebuah malam yang disebut-sebut sebagai kesempatan sekali seumur hidup yang datang setiap tahun, namanya Lailatul Qadar. Ini bukan kata saya loh ya, Al-Quran sendiri yang bilang. Coba perhatiin kalimatnya. Bukan sama dengan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah malam bersejarah, malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Jadi nggak heran kalau malam ini penuh dengan berkah. Coba deh, kita iseng-iseng hitung. 1000 bulan itu berapa lama sih? Ternyata itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Bayangin,
Ibadah yang tulus kita lakuin di satu malam itu, nilainya bisa lebih besar daripada ibadah seumur hidup orang lain. Gila kan? Ini benar-benar bonus dari Tuhan yang gak ada tandingannya. Terus, di malam yang sehebat itu, kita ngapain dong? Nah, Nabi Muhammad ngajarin satu doa yang, wah, simple tapi dalam banget. Fokusnya cuma satu, minta ampun. Kita mengakui kalau Tuhan itu Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Ini doa yang pas banget buat malam yang penuh ampunan. Oke, sebulan udah kita gembleng nih. Terus abis itu apa? Masa selesai gitu aja pas lebaran? Tentu enggak. Ramadan itu sebenarnya kayak bootcamp spiritual yang dirancang buat ngebentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita bawa terus, bahkan di dunia kerja kita sekalipun. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Puasa itu kan ngelatih kita jujur, bahkan pas gak ada yang lihat. Itu namanya apa? Integritas kan? Puasa juga ngelatih kita buat ngatur waktu, sahur, buka, tarawih, kerja. Itu namanya apa? Disiplin. Jadi, nilai-nilai spiritual Ramadan itu sebenarnya bisa jadi aset profesional yang luar biasa. Pertanyaannya, gimana caranya biar spirit Ramadan ini nggak luntur di 11 bulan lainnya? Nah, ini ada beberapa strategi praktisnya. Terus latih disiplin waktu antara kerja dan ibadah. Jaga pola makan biar tetap energik, terapkan kejujuran tanpa kompromi dalam tiap kerjaan, dan bangun kerjasama tim yang lebih solid. Jadikan Ramadan bukan cuma ritual tahunan, tapi titik awal buat jadi versi diri kita yang lebih baik. Jadi, pada akhirnya, Ramadan itu bukan soal nahan-nahan, tapi justru soal nemuin. Bukan soal kehilangan, tapi soal dapetin. Ramadan ngasih kita semua peralatan yang kita butuhin buat berubah jadi lebih baik. Jadi setelah sebulan penuh ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang kita dapetin dari Ramadan, tapi kita mau jadi orang seperti apa setelah Ramadan.